Allahul kafi Rabbuna kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin. Allahul kafi Rabbuna kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin. Allahul kafi Rabbuna kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin.
Ada amak kita kau deh. Amak. Oh iya. Agus. Oh dan bagus ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada hormat bagus selaku ketua Majelis Taklim. Apa di asmone itu? Majelis Taklim. Ibu itu al-iman yang sama-sama kita hormati dan kepada seluruh jamaah yang hadir, semoga semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Marilah kita sama-sama tingkatkan lagi dan lagi, kita tingkatkan lagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah. Allah telah memberikan berjuta-juta nikmat kepada kita sampai tak terhingga. Nikmat terbesar, anugerah terindah yaitu nikmat iman dan Islam. Perlu kita ketahui bahwa kita bisa hadir di sini bukan semata-mata karena rumah kita dekat, bukan semata-mata karena kita sehat, tapi ini semua pertolongan dari Allah, hidayah dari Allah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umat yang taat, dimudahkan syariatnya dan mendapatkan syafaat dari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Jadi saya di sini bukan untuk mengajari ibu-ibu semua, kira ilmunya lebih banyak dan pengalaman lebih luas. Kita sama-sama belajar, ketemu ya. Saya juga belajar dan juga belajar. Karena kewajiban belajar adalah minal mahdi ilal lahdi. Dari kecil sampai meninggal dunia kita diwajibkan untuk belajar. Maka diingatkan untuk belajar sama-sama. Tanpa terasa ini bulan Jumadil akhir sudah berakhir ya. Besok sudah masuk bulan Rajab, nanti malam ini malam pertama. Kalau dalam kitab Al-Um kata Imam Syafi'i ini termasuk ada 5 malam ini terdapat doa-doa dijabah oleh Allah selain bulan Ramadan. Jadi ada 5 malam. Ini yang mengatakan Imam Syafi'i. Yang pertama adalah malam Jumat. Jadi setiap malam Jumat ini doa-doa banyak mustajab, banyak dikabulkan. Yang kedua malam Idul Fitri. Ketika banyak doa-doa dikabulkan. Yang ketiga malam Idul Adha. Ini juga banyak doa-doa dikabulkan. Yang keempat malam pertama bulan Rajab. Nanti malam jangan dilewatkan, nanti malam banyak berdoa. Doa yang masyhur bulan Rajab biasanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Coba saya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Kita mohon pada Allah agar diberkahi pada bulan Rajab, bulan Sya'ban dan semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan kita nanti malam perbanyak amal soleh. Jadi intinya di bulan Rajab, karena bulan Rajab termasuk 4 bulan yang dimuliakan Allah. Arba'atul 4 bulan yang dimuliakan Allah. Di bulan Rajab yang mencar sendiri, yang 3 bulan ini berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini berurutan. Rajab mencar sendiri. Maka banyak istimewanya.
beramal pada bulan Rajab ini nilainya dilipat gandakan dibandingkan di luar bulan Rajab. Tidak ada amal khusus yang ada ya kita perbanyak amalan pada bulan Rajab ini. Pertama mulai nanti malam. Banyak ulama mengatakan bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Syaban, bulan merawat atau menyirami. Nanti bulan Ramadan baru panen. Nah, kita mulai melatih diri perbanyak amal, perbanyak sholat sunnah pada bulan Rajab. Kalau dalam kitab Fadhail Al-Quds karya Imam Baihaqi, termasuk ulama ahli hadis dalam fikih bermadzhab Imam Syafi'i, ini beliau mengatakan di dalam kitabnya ini ada hadis yang disebutkan barang siapa berpuasa satu hari pada bulan Rajab maka pahalanya seperti puasa satu tahun. Memang kedua hadisnya ini dhaif, tapi dalam waktu amal hadis itu masih bisa diterima, bisa diamalkan. Tapi untuk semangat beramal boleh diamalkan. Jadi puasa satu hari di bulan Rajab ini sama dengan puasa satu tahun di bulan lain. Dan puasa 7 hari di bulan Rajab ini pahalanya adalah pintu-pintu neraka ditutup baginya. Jadi pintu neraka ini ada 7. Kita percaya aja kita nggak usah ke sana ya. Pintu neraka ada berapa? 7. Jadi nggak usah ke sana. Cukup percaya saja ada. Jadi di antaranya ini pintu neraka ini ada 7 dah. Pintu jahanam, lazza, utomah, sa'ir, sakor, hawiyah, jahim, ada 7. Barang siapa berpuasa 7 hari pada bulan Rajab tidak harus berurutan. Nah, misalnya puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis itu kan lebih dari 7. Yang biasanya yang pernah puasa Senin Kamis bulan Rajab berarti puasa Senin Kamis. Jadi ya amal itu sudah kita amalan ditingkatkan amal soleh di bulan Rajab ini. Pahalanya dilipat ganda. Barang siapa puasa 8 hari di bulan Rajab maka pahalanya adalah Allah memberikan seluruh 8 pintu surga dibuka baginya. Kalau 7 hari 7 pintu neraka ditutup baginya. Kalau 8 hari puasa 8 pintu surga dibuka baginya. Jadi 8 pintu surga itu diantara ya pintu ar-rayyan, pintu orang berpuasa, ada pintu sholat, ada pintu sedekah, ada pintu haji dan umroh, ada pintu jihad, ada pintu taubat, ada pintu al-aiman, orang yang tidak dihisab. Jadi banyak pintunya, ada 8. Semua kita semua memasukinya Allahumma. Dan barang siapa berpuasa 10 hari dalam bulan Rajab ini masih dalam kitab Fadhail Al-Quds karya Imam Baihaqi, maka hajat-hajatnya dikabulkan. Dan barang siapa berpuasa 15 hari pada bulan Rajab maka dosa-dosanya diampuni dan keburukan-keburukannya diganti dengan kebaikan. Dan barang siapa berpuasa lebih banyak lagi maka punya pahalanya lebih banyak lagi. Nah itu keterangannya. Maka yang biasanya belum pernah puasa Yaumuddin 3 hari tengah bulan Rajab ini dilatih puasa Yaumuddin. Intinya perbanyak puasa. Tidak ada puasa khusus bulan Rajab, tidak ada. Puasa-puasa pada bulan biasanya kita tingkatkan. Yang biasanya bolong-bolong ya kita sergap. Tidak ada sholat khusus pada bulan Rajab ini. Ada ya kita tingkatkan sholat sunnah kita. Misalnya tahajudnya 2 rakaat ditingkatkan jadi 12 rakaat. Sholat duhanya biasanya 4 rakaat ditingkatkan jadi 8 rakaat atau 12 rakaat. Ya itu aja ditingkatkan. Zikirnya, sholawatnya biasanya cuma 100 ya ditingkatkan jadi 1000. Doanya biasanya kita 5 menit ya dinaikkan jadi setengah jam. Nah, ini ditingkatkan amal solehnya. Melatih mulai di bulan Rajab, bulan Syaban, nanti pada bulan Ramadan kita panen semangat. Semoga mendapatkan malam Ramadan pada bulan Ramadan. Allahumma
dasarnya satu juz sudah dinaikkan menjadi 2 juz misalnya. Karena panggilannya Al-Quran juga banyak sekali. Inna likulli syai'in syarafa yatabahawna bihi wa inna baha ummati wa syarafal Quran. Sesungguhnya setiap kaum memiliki kemuliaan dan kebanggaan yang selalu mereka banggakan. Yang sesungguhnya kebanggaan dan kemuliaan umat itu adalah Al-Quran. Jadi segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran jadi mulia. Nabi yang mendapatkan Al-Quran menjadi pimpinannya para nabi. Bulan tempatnya Al-Quran menjadi bulan paling mulia. Pimpinannya bulan Ramadan. Malamnya Al-Quran jadi malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi yang bersentuhan dengan Al-Quran ini istimewa. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki orang khusus di kalangan manusia. Sahabat tanya, "Mahum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Ahlul Quran hum Allah wa khassatuhu. Sesungguhnya ahli Al-Quran adalah kekasih Allah dan orang-orang istimewa. Maka banyak fadilah Al-Quran, maka pada bulan Rajab ini perbanyak baca Al-Quran juga bagus. Intinya sesuai dengan kemampuan kita dan kesenian kita itu diajak. Dan jangan lupa anak-anak kita dilatih baca Al-Quran, karena ada hadis yang menyatakan dalam kitab Jamul Fawaid riwayat Imam Tabarani dari sahabat Anas, barang siapa mengajari anaknya membaca Al-Quran, maka dosa-dosanya yang akan datang dan yang lalu akan diampuni. Ini pentingnya mengajari anaknya baca Al-Quran. Dan barang siapa mengajari anaknya menghafal Al-Quran, maka pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya seperti bulan purnama, dan dikatakan kepada anaknya, mulailah membaca Al-Quran. Ketika anaknya mulai membaca Al-Quran, maka orang tuanya dinaikkan 1 derajat, terus naik sampai akan tamat bacaan. Dalam kitab Sarah Al-Ihya disebutkan termasuk orang yang mendapatkan naungan asli pada hari kiamat, yaitu orang yang belajar Al-Quran ketika kanak-kanak dan terus membacanya hingga masa tuanya. Ya, seperti kita ini dulu waktu kecil belajar Al-Quran, kita terus beres sampai masa tua, meninggal dunia, ini termasuk mendapatkan naungan asli. Pada yang zikir juga banyak, misalnya yang senang zikir, senang sholawat, senang ngirim tasbih, istighfar, boleh diperbanyak. Kalau baca Quran males ngantuk, misalnya harus punya wudu. Nah, kalau zikir tidak perlu punya wudu, sholawat harus punya wudu. Nah, sambil tiduran rebahan boleh, dengan sholawat. Perbanyak sholawat boleh. Yang terkenal itu dari sahabat Ubay bin Ka'ab, belum bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini termasuk yang banyak membaca sholawat. Berapakah sebaiknya waktu yang saya gunakan untuk sholawat dan engkau? Apakah seperempatnya?" Rasulullah itu, "Terserah kamu. Jika kamu perbanyak, maka lebih baik. Apakah setengahnya? Terserah kamu. Jika kamu tambah, kamu lebih baik." Ubay tanya terus, "Apakah 2/3-nya ya Rasulullah waktu saya gunakan untuk sholawat?" "Terserah kamu. Jika kamu tambah, kamu lebih baik." Kalau begitu ya Rasulullah, seluruh waktu saya gunakan untuk sholawat dan engkau. Maka Rasulullah itu, "Jika demikian, maka harapanmu akan dipenuhi, hajat-hajatmu akan dipenuhi, dan dosa-dosamu akan diampuni." Ya, simpelnya di sini. Ini sholawat. Dan sholawat ini satu-satunya amal yang diterima tanpa syarat. Jadi tidak harus ikhlas. Pamer pun, riak pun diterima. Tidak diterima. Ini yang sholawat. Istimewa sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah penghormatan yang baik.
Kalau kita sholawat 1 kali, Allah membalas sholawatnya 10 kali. Kalau di Jeron tempat anak saya mondok di Temboro, itu beri penjelasan begini. Karena kita bersolawat itu, ini menjelaskan ya, biar logika nyambung. Kenapa sholawat ini kok diterima tanpa ada syarat ikhlas, riya dan sebagainya kok tetap diterima? Karena bersama dengan sholawatnya Allah dan para malaikat. Ibaratnya Allah dan para malaikat ini bersolawat diberikan kepada Nabi Muhammad. Ibaratnya Allah memberikan lautan minyak wangi tanpa batas banyaknya kepada Rasulullah. Kita ini disuruh turun semampunya. Ibaratnya kita tidak punya minyak wangi, turun air. Air pun tidak banyak, cuma 1 aqua, 1 gelas kecil. Itu pun tidak jernih karena campur riak, campur macam-macam, akhirnya letek budak air kita ini. Karena dari kelas. Tapi ini dicampur dengan sholawatnya Allah dan para malaikat di lautan minyak wangi ini tadi menyatu, maka air yang butek-butek tadi sudah menjadi wangi. Dan Allah memberikan, dibalikkan lagi, minimalnya dibalas 10 kali sholawat diberikan kepada kita. Maka habis kita memberikan 1 gelas ini yang butek-butek airnya, jadi dicampur di lautan minyak wangi tanpa batas, kita suruh ngambil lagi 10 dari situ. Begitu kita ngambil lagi 10 gelas yang baru, sudah wangi. Ya. Jadi ini fadilahnya sholawat. Penawarannya seperti itu biasanya. Semoga bisa dimengerti. Dan masih banyak lagi fadilah sholawat. Padahal mungkin juga apa saja boleh, istighfar juga bagus, tasbih juga bagus. Bahkan ulama mengatakan ada wirid-wirid khusus. Ada misalnya 10 hari pertama bulan Rajab, wiridnya Subhanallahil Hayyul Qayyum, Maha Suci Allah yang Maha Hidup dan yang Maha Berdiri sendiri. Jadi 10 hari pertama wiridnya itu tanggal 1 sampai tanggal 10. Pagi sore 100. Ada yang seperti itu. Kita boleh niru Subhanallahil Hayyul Qayyum. Nanti sebagai kedua tanggal 11 sampai tanggal 20 wiridnya Subhanallahil Ahadis Somad, Maha Suci Allah yang Maha Esa dan kepadanya segala sesuatu bergantung. Jadi Subhanallahil Ahadis Somad. Ini ya sama, pagi 100, sore 100. Nanti 10 hari ketiga tanggal 21 sampai 30 Rajab wiridnya Subhanallahil Raufur Rahim, Raufur Rahim, Maha Suci Allah yang Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Jadi digabungkan dengan Asmaul Husna, boleh wirid seperti itu. Jadi intinya yang mudah dari kita dan kita bisa melaksanakannya sebanyak-banyaknya. Yang suka sholat juga bagus, sholat sunnah aja, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah tobat, sholat tahajud, sholat sunnah mutlak, dilakukan semua boleh. Karena kondisi yang disenangi Allah adalah ketika hambanya sujud. Jadi semakin banyak sholat sunnah berarti kita banyak sujud kepada Allah. Kondisi yang disenangi Allah adalah ketika hambanya sujud kepadanya. Jadi banyak macam. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dengan Allah dengan zikir, dengan sholat, dengan baca Quran, dengan ingat kepada Allah, maka hati menjadi tenang. Pada bulan Rajab ini ada peristiwa penting, yaitu tanggal 27 Rajab, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Masya Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram itu di Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Ada yang menarik,
Isra ini, perjalanan pada malam hari ini. Kenapa kok tidak langsung dari Masjidil Haram ke Aqsa? Tidak mampir-mampir dulu. Dalam kitab Jadil Al-Kisah wal Mi'raj itu komplit penjelasannya. Mampir dulu ke Madian, ke pohon Nabi Musa atau tempatnya Nabi Musa itu. Yang dulu Rasulullah turun aja pernah duduk di bawahnya itu, yang ketemu pendeta itu. Ke sana dulu. Terus ke Bukit Sinai atau Bukit Sinai, tempat Nabi Musa menerima Taurat, selanjutnya Nabi yang diberikan pada Nabi Musa. Terus ke makamnya Siti Masitoh. Siti Masitoh, masih ingat deh Siti Masitoh? Siti Masitoh ini adalah tukang sisirnya keluarga Fir'aun. Orangnya masuk agama tauhid, masuk Islam, beriman pada Allah. Karena ketahuan dia masuk Islam, beriman pada Allah, tidak mau menyembah Fir'aun, akhirnya satu keluarganya ditebus dalam air yang mendidih. Kisahnya seperti itu, Siti Masitoh. Suaminya direbus, dia direbus ketika dia punya bayi kecil yang belum bisa ngomong, tiba-tiba bisa ngomong, memotivasi ibunya. Wahai ibu, janganlah ragu, sesungguhnya kita berada dalam jalan yang benar. Akhirnya ibunya langsung masuk dalam wali besar air mendidih. Jadi dalam sejarah ada 4 bayi yang ketika masih bayi itu bisa bicara. Ya, salah satunya bayinya Siti Masitoh. Yang kedua bayinya Nabi Isa, yang masih kecil bisa bicara. Yang ketiga bayinya yang menjadi saksi Nabi Yusuf yang Siti Zulaikha. Pertama ada bayi yang bisa bicara. Yang ketiga bayi di zaman Nabi Musa, yaitu kisahnya ahli ibadah si Jubair. Ini juga menarik. Si Jubair ini ahli ibadah. Dia punya rumah panggung itu di atas. Dia ibadah itu tidak pernah keluar rumah saking tekunnya. Suatu saat ibunya datang, dipanggil si Jubair tidak datang, dan tidak tahu apakah dengar apa tidak. Ibunya tidak menjawab. Ibunya datang lagi, panggil namanya lagi, si Jubair tidak menjawab lagi. Ibunya datang lagi sampai 3 kali, kemudian jengkel. Wahai Jubair, kamu telah menjengkelkan hatiku, kurang lebihnya seperti itu. Kamu tidak akan mati. Disumpah sama ibunya, kamu tidak akan mati sebelum kamu kena fitnahnya wanita nakal. Orang seperti itu. Maka tidak lama kemudian itu ada wanita nakal datang untuk menggudanya. Dibayar seorang untuk menggoda si Jubair. Tapi si Jubair ini karena teguh, imannya kuat, imannya tidak tergoda, tidak terpengaruh. Maka karena si wanita ini malu, karena dia dibayar oleh seseorang, akhirnya dia datang menemui penggembala kambing. Dia berzina di situ, hubungan di situ, sehingga dia hamil. Begitu melahirkan, dia cerita ke orang-orang, ini bayinya si Jubair. Akhirnya orang kampung terprovokasi, akhirnya tempat ibadah sulit dihancurkan, si Jubair dipukuli. Maka si Jubair tanya kepada bayinya, mana bayinya? Maka karena si Jubair juga ahli ibadah, punya karomah, diberi dengan izin Allah, maka ditanya, wahai bayi dengan izin Allah, siapa nama ayahmu? Maka dia menjawab, bayi yang baru lahir bisa menjawab, ayahku adalah penggembala kambing. Karena peristiwa ini, maka orang kampung mohon maaf dan dibangunkan kembali tempat ibadahnya lebih bagus. Ini kisahnya si Jubair. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Ini tadi perjalanan Rasulullah Isra ini ke dari Masjidil Haram ke Aqsa. Ini mampir-mampir. Ibadahnya napak tilas, ya, napak tilas. Kalau orang Jawa sekarang kadang kita sowan ke petilasan, para wali, petilasan orang-orang soleh. Ini dulu Rasul juga begitu. Nah, ini petilasan Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Sinai. Rasulullah datang ke situ. Ya, diberi nama Jibril ke situ. Ya, siapa Jibril tentunya atas perintah Allah. Datang lagi ke Siti Masitoh yang baunya harum makamnya.
lagi ke tempat kelahiran Nabi Isa itu di Bethlehem. Nah, datang juga ke sana. Nah, di situ Rasulullah juga ditampakkan sesuatu yang ajaib, yaitu orang nanam hari itu juga langsung panen. Habis dipanen tumbuh lagi, siap panen lagi. Begitu seterusnya, tidak habis-habis. Maka Rasulullah diberi penjelasan oleh malaikat Jibril, itu adalah umatmu yang bersedekah di jalan Allah dilipat gandakan tak terbatas, minimal sampai 700 kali sampai tanpa batas. Ketemu lagi orang yang bibirnya dipotong-potong sendiri, lidahnya dipotong-potong dengan gunting besi. Maka mereka juga memberikan penjelasan, ini adalah umatmu yang ahli ceramah, ahli pidato, tapi tidak mengamalkan apa yang diajarkannya. Nah, ini kita harus menyadari, terutama saya. Kita niatnya belajar, bukan untuk mengajar, sama-sama belajar. Kita Allah maafkan kita semua, Allah. Dan ditampakkan lagi ya, orang yang di depannya ada dua daging, satu daging segar, enak, matang, baunya harum. Di sebelah dia ada daging busuk, tidak banyak belakangnya, menjijikan. Tapi orang ini memilih daging yang busuk, yang menjijikan tadi. Maka malaikat Jibril juga menjelaskan, ini adalah perumpamaan umatmu yang dia sudah punya pasangan suami istri, tetapi masih selingkuh atau kalau laki-laki ya jajan wanita di luar. Sampai akhirnya Rasulullah datang sampai kepada Masjidil Aqsa di Palestina atau Baitul Maqdis. Di sana ketemu seluruh para nabi yang pernah diutus oleh Allah. Itu 124.000 nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah. Nah, setelah sholat di situ, Rasulullah naik. Ini dalam kitab Dardir Amal Isra wal Mi'raj. Naik oleh Mi'raj, naik di langit pertama, ketemu Nabi Adam alaihissalam. Naik di langit kedua, ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik di langit ketiga, ketemu Nabi Yusuf alaihissalam. Naik ke langit keempat, ketemu Nabi Idris alaihissalam. Naik ke langit kelima, ketemu Nabi Harun alaihissalam. Naik ke langit ke-6, ketemu Nabi Musa alaihissalam. Naik ke langit ke-7, ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau tak minum dede, jadi kan untuk jaga jaga. Oh betul, betul, juga di bawah. Apa problem itu kosong nih? Jangan dari kosong ya. Satu pulau siap, berapa? Jadi tidak ada niat khususnya kosong dan rojal, tidak ada. Tapi ada ulama yang membolehkan niat puasa rojal. Kalau amannya ya niat puasa Senin Kamis itu aja. Jelas ada hubungannya puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid itu di bulan rojal bulannya juga. Kalau orang Jawa ada lagi puasa Weton, kalau yang Islam dan ada lagi poso Riyadhah 80. Banyak. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Nah, hasil daripada Isra Mi'raj ini sholat 5 waktu. Dalam sejarah kan sholat pertama 50 waktu. Nah, karena sama Nabi Musa, kalau Rasulullah terima-terima saja. Kata Nabi Ibrahim ya oke saja, nggak diprotes dan dibantah. Tapi kata Nabi Musa protes. Nah, akhirnya mereka yang turun karena atas usul Nabi Musa, akhirnya dapat barokahnya Nabi Musa, akhirnya sampai sekarang dapatnya 5 waktu. Intinya dari peringatan Isra Mi'raj atau peringatan Hari Besar atau kita membahas sejarah Islam, intinya satu sebenarnya,
untuk memperkuat keimanan kita. Intinya untuk merawat iman kita. Itu ya. Inti utamanya adalah merawat iman kita. Karena iman ini ya kadang naik, kadang turun, kadang goyah juga. Yang bisa merasakan ya diri kita. Kalau kita menjalankan perintah Allah penuh semangat, senang, tanda iman kita meningkat. Kalau kita lagi loyo, males, alasan-alasan berarti iman kita lagi lemah. Yang tahu diri kita walaupun sama-sama sholat di masjid, sama-sama datang ke masjid, ini kan semangatnya lain. Ada yang senang, ada yang terpaksa, ada yang malas, ada yang macam-macam. Yang tahu diri kita. Itu batas iman kita yang tahu ya diri kita. Dan Allah yang tahu. Maka pentingnya perkara iman ini, maka sekecil-kecilnya iman Allah adalah surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Dan perlu kita pahami bahwa orang paling berjasa di muka bumi bukan pengguna listrik, bukan pengguna telepon, bukan pengguna pesawat, tapi orang beriman. Kenapa? Walaupun banyak teknologi ramah lingkungan, hijau, royo-royo, ujung barat, ujung timur, tapi kalau menjadi orang beriman, dunia akan diamankan. La taqus syar'u hatta la yuqalu fil Allah. Tidak akan terjadi kiamat sampai di bumi tidak disebut lagi Allah. Jadi kalau di bumi sudah tidak ada yang menyebut Allah, tidak beriman kepada Allah, baru di kiamat. Maka ibaratnya orang beriman ini hidup di dunia menunggu panggilan ke surga, dan orang tidak beriman hidup di dunia menunggu panggilan ke neraka. Maka kita termasuk sebujur-bujurnya orang, kita ditakdirkan jadi orang beriman. Walaupun kita bukan anak nabi, bukan anak rasul, yang anak nabi, anak rasul saja belum tentu dia ini orang beriman. Seperti anak nabi Nuh tidak beriman. Anak Nabi Adam juga ada yang tidak beriman. Nah kita ini jauh dari masa kenabian ditakdirkan jadi orang beriman sebujur-bujurnya orang. Ini banyak bersyukur. Dan iman ini maksudnya adalah, jadi ada lafaz iman, ada arti iman. Maksud daripada iman ini adalah mengeluarkan keyakinan makhluk dari hati kita dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah ke dalam hati kita. Misalnya kita punya keyakinan kalau dekat Pak Bupati masalah beres, dekat dengan Pak Hakim masalah beres, dekat dengan Pak Polisi masalah beres. Nah kadang kita ini lupa dekat dengan Allah masalah dunia, masalah akhirat beres. Jadi orang dekat dengan Allah bukan berarti dia punya masalah. Allah kasih masalah, tapi Allah tolong untuk menyelesaikannya. Seperti baginda Rasulullah, kekasih Allah, orang yang paling dicintai Allah, masalahnya juga banyak. Difitnah pamannya sendiri, dilempari kontra-kontra, difitnah sana sini, dituduh tukang sihir, tukang fitnah, tukang sahir, kan begitu. Dilempari batu sampai berdarah-darah. Bukan berarti kekasih Allah tidak punya masalah. Masalahnya banyak, berat-berat juga, tetapi ditolong oleh Allah, diberi kekuatan Allah, diberi kesabaran Allah, ketabahan Allah sehingga kuat menjalani. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama umat akhir zaman seperti kita ini sungguh beruntung. Rasulullah dawuh, tuba liman amana bi wa liman roh wa tuba liman amana bi wa lam yarani sabul amro. Sungguh beruntung orang yang beriman kepadaku dan melihatku, beruntung 1 kali, dan sungguh beruntung orang yang beriman kepadaku dan dia tidak melihatku, beruntung 7 kali. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, ini pun jam emsal sampun ini. Jadi kalau ada kurangnya ditambah sendiri, ada lebihnya dibagi rata, kita mau kita sama-sama belajar. Ada belajar sih? Oke, monggo. Ada jawab begini. Nanti bisa tanya saya, nanti PR bisa tanyakan guru saya. Kata dia.
tepat berbulan di Jabal Allah selain bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan sangat istimewa. Tadi yang pertama malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam pertama bulan Rajab itu nanti malam, dan yang kelima malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Oke, ini ada yang tambahan. Jadi setiap ini Rasulullah dahulu ya, setiap orang beriman berdoa pasti mendapatkan salah satu dari 3 hal. Jadi setiap siapa saja ini orang Islam, orang beriman berdoa, mendapat salah satu dari 3 hal. Yang pertama, langsung diberi apa yang diminta. Misalnya minta rumah langsung dikasih rumah, minta mobil langsung dikasih mobil, minta naik jabatan langsung dikasih naik jabatan, minta jodoh langsung dikasih jodoh. Yang kedua, jika ini tidak ia dapatkan, maka dia diselamatkan dari musibah. Misalnya ini banjir, ternyata rumahnya tidak kebanjiran, tetangga-tetangganya pada kebanjiran. Ada angin puting beliung misalnya, rumah-rumah pada kabur, rumahnya dia anteng, tidak kena angin. Kecelakaan, satu bus masuk jurang, semuanya meninggal karena dia selamat, tidak luka. Ini termasuk doanya dikabulkan, diganti, diselamatkan dari musibah. Misalnya kena wabah penyakit, tetangganya banyak yang kena, karena dia selamat, sehat, walafiat, tidak kena penyakit. Yang ketiga, jika yang pertama dan yang kedua tidak dia dapatkan, maka pahala doanya disimpan dan diberikan di akhirat. Jadi harus yakin setiap akhirat ini pasti dikabulkan, tapi dengan 3 cara. Ada yang langsung diberi sesuai permintaan, ada yang dialihkan untuk menyelamatkan dari bala dan musibah, ada yang paling disimpan diberikan di akhirat. Dia mengatakan, ini sambut dan lagi, sekarang tidak ada lagi. Baca Quran hatinya bersih, cukup sekian. Terima kasih. Kita lihat dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ni'amika masjidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi jalali wajhika sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mohon ridho panjenengan, mohon rahmat panjenengan, mohon ridho panjenengan. Mohon syafaat kita Rasulullah, mohon bahagia rohku. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, temukan kami bersama orang-orang soleh di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, temukan kami bersama orang-orang berdoa di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami akan berdoa apa yang Rasul minta yang kami minta. Allahumma la tadallana fi majlisina hadza dan ila ghafar. Wala hamma ila farajika, wala aika ila satarka, wala usra ila yasarka, wala jahla ila aqta. Allahumma inna nas'aluka
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.